harus indah, harga mati. Jadi yang pertama harus kita sadari bahwasanya pernikahan itu adalah agung. Pernikahan agung, semuanya menjadi berlipat ganda. Begitu sebaliknya, kalau ada orang memberikan uangnya mentransfer 200.000 kepada perempuan yang haram baginya, neraka. Tapi kalau dia mentransfer untuk istrinya 200.000 adalah pahala berlipat-lipat. Sampai dikatakan ada orang memberikan nafkah, memberikan uangnya untuk jihad di jalan Allah. Kemudian ada orang yang memberikan nafkah untuk anak istrinya. Mana lebih bagus? Dijawab, yang lebih bagus adalah untuk anak istrinya. Karena itu kewajiban yang paling dekat. Kemudian seorang suami kalau sudah bekerja, lihat untuk istrinya, man amsaka lan min amaliyatihi amsa maghfuran lah. Seorang suami yang kerja keras mencari nafkah, ternyata pulang sampai di rumah capek, maghfuran lah, diampuni dosanya oleh Allah. Perjalanan seperti jihad di jalan Allah, indah kalau orang paham. Jadi menjadikan seorang laki-laki bekerja dengan penuh semangat karena dia ingat Allah, bahwasanya apa yang dilakukan ini karena Allah. Baik, yang pertama adalah agungkan pernikahan. Jangan sampai kita meremehkan pernikahan. Ada perjanjian agung di hadapan Allah. Yang kedua, bahwa agar pernikahan itu indah, dalam rumah tangga itu indah adalah jadikan pernikahan kita yang kedua. Ini ada 10 kalau tidak salah, 10 poin. Mungkin hari ini kita ngadirkan 3 poin saja sudah alhamdulillah. Poin yang kedua adalah jadikan pernikahanmu itu adalah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Kalau sudah pasanganmu tidak menjadi penolong dalam kebaikan, Anda salah pilih. Dulu waktu berjaga, Masya Allah rajin pengajian, paling depan lagi, bukan ini maksudnya. Paling depan, giliran menikah sudah tidak hilang, tidak kelihatan lagi. Nah ini berarti ini istrinya sudah tidak menjadi pendukung dalam kemuliaan. Dulu waktu berjaga senang berderma, tapi giliran sudah menikah, istrinya melarang. Wah, ini nasib buruk. Atau sebaliknya, seorang wanita yang dahulu Masya Allah rajin menghadiri majelis mulia, berkumpul dengan ustadz-ustadzah yang mulia-mulia, tapi gara-gara menikah menjadi tidak bisa bergaul dengan program kemuliaan, nasib buruk. Maka jadikan pernikahanmu itu adalah sarana tolong menolong dalam kebaikan, termasuk di dalam rumah. Tolong menolong dalam mengingatkan untuk bisa sholat 5 waktu, kemudian tahajud, dan tolong jangan sampai rumah tangga kita ini tolong menolong dalam kejahatan. Kalau kita mengajari kemaksiatan kepada istri kita, sebetulnya kita tuh mengajari kehancuran. Naudzubillah, macam-macam kejahatan yang diajarkan pada istri, termasuk diantaranya yang saat ini mungkin lagi rame-rame zaman sekarang, zaman internet. Semalam juga ada orang bertanya, kemarin juga ada orang bertanya, kasusnya mirip-mirip. Bagaimana Bu ya? Saya punya suami itu kalau mengajak hubungan dia harus mengajak kami nonton film kotor. Ketahuilah itu mengajari kehinaan. Hanya orang bodoh. Kalau istrinya sudah diajari melihat yang demikian itu, giliran suaminya pergi, lihat bangkitnya sahabat. Suaminya pergi, dia akan nonton sendiri. Dan kehinaan. Yang ketiga, ini ketiga akan saya perpanjang ini. Yang ketiga adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Menuntut itu tidak indah, lakukan kewajibanmu. Selama ini kita ini lebih banyak menuntut daripada melakukan kewajiban. Rumus ini kami ambil dari kisah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah itu waktu itu setelah menikah dengan baginda Nabi, waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Masyarakat Arab nyesel semuanya, wanita Arab nyesel, kenapa aku tidak jadi Khadijah, kenapa aku tidak jadi Khadijah. Tapi sudah nasi jadi bubur, sudah terlanjur. Akhirnya wanita-wanita Arab kalau ketemu Khadijah selalu berkata, oh Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad, alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Apa jawab Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Ayo, rumus sederhana. Semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Ini rumus. Kalau seandainya suami istri begini rumusnya akan indah.
pengen menyenangkan pasangannya, menjaga kalimat yang kasar, ingin menyenangkan dengan bermacam-macam cara, tentunya cara yang diridhai oleh Allah. Kadang ini dari rumusnya sudah salah ya. Ada suatu ketika ini dari rumusnya sudah salah. Suatu ketika ada orang datang kepada kami, laki-laki, "Buya, tolong Buya kasih saya doa." "Untuk apa?" "Biar istri saya tambah cinta sama saya." Ilmu mahabbah. Saya itu biasanya kalau ngomong, "Ya, saya punya." Bawa mujarab lagi, tambah semangat begitu. Langsung dokter. Saya ngomong begitu saja, lupa saya dengan anak-anak santri. Rupanya orang itu masih nunggu di situ. "Buya, mana doanya?" "Lah, doa apa tadi?" Katanya Buya mau ngasih ilmu pelet, ilmu mahabbah. Wah, ini bener-bener kayaknya. Akhirnya bener nih mau ngamalin. "Bener Buya." "Bener." "Bener. Nanti pulang ke rumah ente cari hadiah apa yang paling senang oleh istri. Sampai di rumah ucapkan salam, jangan langsung lonong masuk ke kamar, cari istrimu di mana, kecup keningnya. Kemudian nanti malam mau tidur jangan kamu minta pijat, kamu yang mijitin. Nah, kalau dia marah kamu jangan marah. Kalau kamu minta tolong jangan langsung sebut hajatmu. "Ma, sibuk enggak? Boleh minta tolong?" Saya ngomong panjang. "Mana doanya Buya?" Itulah pelet saya. Pelet saya ya itu sih, pakai doa-doa. Sambil doa nempeleng orang siapa yang suka. Ini kadang. Nah, dari sini kadang-kadang rumusnya salah. Rumus itu sederhana Ibu. Rumus itu adalah bagaimana kita semakin mencintai. Ya, selama ini kan kalau ada orang doa kan begini, "Buya, doain suami saya tambah sayang dan cinta sama saya." Gitu enggak? Mau enggak doain gitu? Mau enggak? Suami Ibu biar tambah sayang sama Ibu. Mau? Ini konslet sudah. Doa kita kadang sering salah, kita egois. Padahal semestinya yang perlu kita hadirkan di hati kita begini, "Ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada suamiku." Itu loh untuk memudahkan kita mengabdi. Kita sering egois, mintanya, "Ya Allah, semoga suamiku tambah cinta kepadaku." Giliran suami cinta kita nggak cinta, zalim kita. Hati-hati, kita sering salah rumusnya. Makanya, "Ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada istriku agar aku mudah mengabdi, agar aku bisa tabah, agar aku selama ini doanya egois kan? Semoga suamiku tambah sayang." Minta doa ke kiai di Jombang Jambi sih. Nah ini, jadi rumusnya salah. Jadi kuncinya begini, kalau Anda menumbuh suburkan kecintaan di dalam hati Anda, itulah keindahan yang sesungguhnya. Coba bayangkan, kalau Anda lagi senang dengan suami, Masya Allah, biarpun nyuci celana yang berat itu Masya Allah, habis dijemur di celana itu kelihatan wajah suami, oh Masya Allah, senang, nanti besok dipakai oleh suami saya, ya enggak? Karena kita lagi senang sama suami, hati kita yang senang. Coba biarpun suami ibu senang cintanya kepadamu setengah mati, ibu itu ngaduk kopi kalau ibu lagi sebel. Rumus kita sering salah. Maka sekarang berupayalah untuk menumbuh suburkan kecintaan di hati kita kepada pasangan. Ini nanti ada lanjutannya. Maka jangan pengen banyak tahu kekurangannya, jangan mencari-cari kekurangannya, tapi hadirkan di hati kita kelebihannya. Sebab kalau orang mengungkit-ngungkit kekurangan pasangan, menuntut. Coba saja ada seorang istri bilang, atau suami dulu, "Neng, coba hidungmu kayak hidungnya ini, kan kurang ajar. Memang bisa berubah hidung?" Ya istri ya spontan, "Coba mulut abang kayak begini," kan pusing kan, pasti balik menuntut, karena tuntutan itu akan menjadikan orang lain menuntut. Karena menuntut pasangan, sudahlah, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.